Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das satu lagi Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Bangunan tersebut diduga sebagai biang kerok banjir Jabodetabek. Proses pembongkaran di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat ini yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sempat diwarnai kericuhan. Salah satu penolakan pembongkaran karena kawasan wisata tersebut memiliki banyak karyawan yang masih menggantungkan hidupnya di sana. Namun warga menolak alasan tersebut karena dampak negatifnya lebih besar lagi. Warga menegaskan pembongkaran sudah sesuai aturan dan arahan Gubernur Jawa Barat karena diduga merusak alam dan memicu banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Gunung sampah di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat longsor. Longsornya gunung sampah itu diduga akibat hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya. Hujan besar, nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3,
Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hari ketiga pencarian korban, tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian 3 korban dilakukan dengan peralatan seadanya menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal itu disebabkan oleh medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Sebelumnya, salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, ditemukan oleh petugas Polsek Simpenan dan warga di sekitar area longsoran. Korban bernama Yayar ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan dimakamkan. Saat ini petugas mencari 3 orang yang masih hilang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena. Selamat malam, Pak Deden. Selamat malam, Pak Deden. Bisa terdengar suara saya? Baik. Pak Deden, apakah sekeluarga yang hilang dalam longsor ini saat ini sudah ditemukan? Untuk yang di Kecamatan Lengkong, Desa Langkap Jaya, memang hari ini informasi teman-teman SAR yang sedang melakukan pencarian di lokasi tersebut belum ditemukan. Tetapi dari hari ketiga ini juga tim SAR beserta TNI Polri dan relawan bahu-membahu mencari, tapi untuk yang ketiga yang dinyatakan hilang ini belum bisa ditemukan. Baik, kendala pencarian sendiri saat ini apa, Pak? Yang pertama memang di lokasi cuaca masih ada hujan, kemudian juga untuk menuju ke lokasi tersebut jalannya masih tertutup, jadi jalur alus provinsi menuju ke Desa Langkap Jaya ini masih tertutup, ada beberapa timbunan yang masih menutupi bahu jalan provinsi dan ada beberapa titik. Dan hari ini pihak PU pun sudah mendatangkan tenaga bantuan alat berat agar jalan tersebut sudah bisa dilalui. Mudah-mudahan secepatnya bisa cepat terbuka area jalan tersebut. Baik, berarti hingga saat ini alat berat ini sudah diturunkan atau belum, Pak? Dan untuk akses jalan penghubung bagi masyarakat sendiri saat ini masih belum bisa dilalui ya? Untuk kendaraan roda 4 belum, tetapi memang untuk kendaraan roda 2 walaupun melambung ke lokasi pencarian sudah bisa dilalui, tetapi tentunya alat berat yang bisa membantu proses evakuasi belum bisa sampai ke lokasi karena menuju titik tersebut di jalan protokol pun jalan provinsi belum terbuka, Bu. Baik, selanjutnya Pak Deden, kalau kita bisa ulas kembali saat ini masih ada berapa orang yang hilang, Pak, dan berapa orang total yang tewas? Jadi berdasarkan laporan dari Pusdalop kami bahwa total sampai malam ini ada 5 jiwa. Kemudian juga yang hilang dan belum ditemukan itu ada masih 4 jiwa lagi. Yang 3 itu masih di Kecamatan Lengkong, yang 1 di Kecamatan Simpenan. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Deden atas waktunya sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak. Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka.
diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek. Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das satu lagi Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Bangunan tersebut diduga sebagai biang kerok banjir Jabodetabek. Proses pembongkaran di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat ini yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sempat diwarnai kericuhan. Salah satu penolakan pembongkaran karena kawasan wisata tersebut memiliki banyak karyawan yang masih menggantungkan hidupnya di sana. Namun warga menolak alasan tersebut karena dampak negatifnya lebih besar lagi. Warga menegaskan pembongkaran sudah sesuai aturan dan arahan Gubernur Jawa Barat karena diduga merusak alam dan memicu banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus mengalami rusak berat akibat kecelakaan di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Kendaraan minibus yang melaju dari arah Kemayoran menuju Ancol ini diduga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga mobil terguling beberapa kali. Diduga sopir mengantuk saat berkendara dan tak kuasa mengendalikan laju kendaraannya hingga kecelakaan terjadi. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil dan 1 orang penumpang dibawa ke rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Ini cuma perkiraan ya, karena saya dari lawan arah seberang sono, itu kemungkinan besar kena trotoar aja. Dia kenceng, ya, kayaknya. Ya, kemungkinan kenceng, kalau enggak mungkin kebalik. Dia nabrak trotoar? Ya, ada naik. Ini terbalik atau gimana, Bang? Terbalik. Ini ada nabrak nggak, Bang? Nggak ada. Tadi bilang laka tunggal lah. Kena trotoar, bilang keseimbangan udah. Sementara kendaraan yang mengalami rusak berat dibawa unit Laka Lantas Jakarta Utara dan kasusnya ditangani Laka Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis.
Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin lah distributornya, ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan.
Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menangkap Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang tengah berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan 2 temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Falasopandi diringkus sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama 2 rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengkonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial LNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Apa kamu pakai itu kan itu udah intinya ini kebutuhan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Patrick Kluivert mengeluarkan daftar nama profesional atau sementara skuad Timnas Indonesia perdana untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengeluarkan daftar sementara nama-nama yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga melawan Australia dan Bahrain. Di antaranya ada Tom Hay dari Almere City, Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Kevin Dix dari Copenhagen, Septian Bagaskara dari Dewa United. Kemudian ada Egy Maulana dari Dewa United, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Martin Pas dari FC Dallas, Ragnar Oratmangun dari FC Dender, Miss Hilgers dari FC Twente. Selanjutnya ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, Jordi Amat dari Johor Darul Tazim, Shane Patinama dari KAS Eupen, Calvin Verdong dari Nijmegen, Marcelino dari Oxford United. Dilanjutkan dengan Ole Romeni dari Oxford United, Eliano Renders dari Zwolle, Hernando Ari dari Persebaya, Rizky Ridho dari Persija, dan Muhammad Ferrari dari Persija. Kemudian ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, Hoki Caraka dari PSS Sleman, Nathan Chuaon dari Swansea City, Pratama Arhan dari Bangkok United, Jez Izes dari Venezia FC. Lalu ada Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, dan menunggu 3 pemain yang akan dinaturalisasi. Di antaranya Emil Audero dari Palermo, Dean James dari Go Ahead Eagles, dan Joey Pulpesi dari Lommel SK. Pemirsa, Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih ada sayapnya berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis.
Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya, ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin lah distributornya, ditentukan pasti, dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das satu lagi Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Bangunan tersebut diduga sebagai biang kerok banjir Jabodetabek.
Proses pembongkaran di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat ini yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sempat diwarnai kericuhan. Salah satu penolakan pembongkaran karena kawasan wisata tersebut memiliki banyak karyawan yang masih menggantungkan hidupnya di sana. Namun warga menolak alasan tersebut karena dampak negatifnya lebih besar lagi. Warga menegaskan pembongkaran sudah sesuai aturan dan arahan Gubernur Jawa Barat karena diduga merusak alam dan memicu banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.